Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami yang berkaitan dengan morfologi tanah, klasifikasi dan pemetaan tanah. Sebelum melaju pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Sahrul Gunawan, saya sendiri. Kemudian Teni Alfat, Zulkifli Sitorus, Triasri, Nur Fatma, Haryati Fatiran, Nanda Hikmaniar, Vivi Sudirman, Melati Reski Aulia, dan Yujawa Yuni. Baik, langsung saja pada materi pertama mengenai morfologi tanah. Morfologi tanah adalah deskripsi tubuh tanah mengenai kenampakan, ciri-ciri, dan sifat-sifat tanah yang diperlihatkan suatu profil tanah. Ciri-ciri morfologi profil tanah merupakan petunjuk mengenai proses-proses yang dialami suatu satuan tanah, mulai dari proses pelapukan batuan hingga perkembangan tanah selanjutnya. Pengaruh faktor-faktor pembentuk tanah yang saling tindak satu sama lain secara kompleks akan meninggalkan ciri-ciri pada profil tanah yang khas pada setiap satuan tanah. Adapun pengertian dari profil tanah itu sendiri adalah potongan vertikal tubuh tanah yang menampakkan urutan susunan horizon. Tubuh tanah jika dipotong tegak pada dinding vertikalnya akan memperlihatkan seseri lapisan tanah yang terbentuk sebagai akibat pembentukan tanah dan bukan karena proses pengendapan batuan. Lapisan tanah yang terbentuk karena proses yang khas pada satuan tanah tertentu disebut dengan horizon tanah. Baik, nama saya Haryati Fatiran dengan NIM R1B121103. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengertian horizon tanah. Horizon tanah adalah lapisan tanah atau bahan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah dan berbeda dengan lapisan di sebelah atas ataupun bawahnya yang secara genetik ada kaitannya. Horizon tanah berbeda dengan lapisan tanah dalam hal proses pembentukannya. Horizon tanah terbentuk karena proses perkembangan tanah, sementara lapisan tanah terbentuk karena proses pengendapan bahan tanah oleh tenaga geomorfologi. Teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya. Jenis horizon tanah terbagi atas dua, yaitu horizon genetik dan horizon diagnostik. Horizon genetik adalah horizon tanah yang diberi nama dan dicirikan atas dasar logika pembentuk tanah yang mencakup proses translokasi, transformasi, penambahan dan pengurangan senyawa kimia dan atau partikel tanah dalam sebuah profil penciptaan horizon genetik sepenuhnya dilakukan secara kualitatif di lapangan, sedangkan horizon diagnostik adalah horizon tanah yang diberi nama dan dicirikan atas dasar pengukuran secara akurat atas karakteristik tanah di lapangan maupun di laboratorium. Horizon tanah genetik menjadi penunjuk yang efektif di dalam pengambilan contoh tanah di lapangan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran secara teliti di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Vivi Sudirman dengan NIM R1B121100. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu horizon genetik utama atau sering disebut dengan horizon utama, diberi simbol dengan huruf kapital O, A, E, B, C, dan R. Keterangannya itu, O adalah simbol untuk horizon atau lapisan yang didominasi oleh bahan organik, sedangkan A adalah simbol untuk horizon tanah mineral yang terbentuk DA tanah, lapisan atas atau di bawah horizon O, yang menunjukkan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan memperlihatkan satu atau lebih sifat berikut, yaitu dicirikan oleh akumulasi bahan organik bercampur sangat intensif dengan fraksi mineral dan tidak didominasi oleh sifat-sifat yang merupakan karakteristik horizon atau B.
2. Memiliki sifat-sifat yang diakibatkan oleh pengolahan tanah, pengembalaan, atau gangguan lain yang sejenisnya. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fatma dengan NIM R1B121090. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu B adalah simbol untuk horizon yang terbentuk di bawah horizon A, E, atau O yang telah mengalami perkembangan horizon hingga mencirikan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur asli dan menunjukkan satu atau lebih sifat berikut. Yang pertama itu penimbunan eluviasi, lempung, silikat, besi, aluminium, humus, karbon, gips, silikat atau kombinasinya. Yang kedua itu gejala menyusutnya kandungan karbon CaCO dan MgCO. Yang ketiga itu penimbunan residual dari seoksida FeO plus AlO. Yang keempat itu penyelaputan seoksida yang menyebabkan horizon secara menyolok mempunyai value lebih rendah, chroma lebih tinggi atau hue lebih merah dibandingkan horizon di atas ataupun di bawah. Yang kelima itu proses alterasi yang membentuk mineral lempung, pembebasan oksida FeAl Si membentuk struktur. Yang keenam itu kerapuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triasri dengan NIM R1B121098. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, di mana simbol E merupakan horizon yang mengalami pelindian atau latching maksimal, di mana dicirikan oleh warna yang lebih cerah daripada horizon B yang terletak di bawahnya. Kemudian itu simbol C. Simbol C merupakan horizon atau lapisan bahan induk tanah yang sedikit dipengaruhi oleh proses pedogenetik. Mungkin mengalami modifikasi walaupun tidak terdapat gejala pedogenetik. Yang terakhir itu simbol R, di mana simbol R ini merupakan batuan induk, misalnya batu granit, basalt, batu gamping, batu pasir, dan batu lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuja Wahyuni dengan stambuk R1B121102. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang horizon genetik tambahan atau sering disebut sebagai horizon tambahan, disimbolkan dengan huruf kecil di belakang simbol horizon utama. Horizon tambahan mempunyai makna khusus mengenai proses perkembangan tanah yang lebih spesifik dibandingkan dengan proses perkembangan tanah umum yang tergambarkan pada horizon utama. Perkenalkan, nama saya Nandi Hikmaniar dengan NIM R1B121088. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu A. Simbol yang digunakan bersama dengan horizon O untuk menunjukkan bahan organik yang telah mengalami dekomposisi lanjut. B. Simbol untuk horizon genetik tertimbun digunakan untuk bahan mineral guna menunjukkan horizon tertimbun. C. Simbol yang menunjukkan adanya akumulasi konveksi atau nodul dalam jumlah yang cukup besar. D. Simbol untuk menunjukkan adanya lapisan sedimen atau bahan yang tidak kuku dan memadat secara mekanik, baik secara alam ataupun oleh manusia. E. Simbol yang digunakan bersamaan O untuk menunjukkan bahan organik yang mengalami tingkat dekomposisi cukup. F. Simbol untuk menunjukkan bahan horizon atau lapisan mengandung es permanen. G. Simbol yang menunjukkan salah satu senyawa besi yang telah tereduksi dan dipindahkan selama proses pembentukan tanah atau kondisi jenuh air sedemikian rupa sehingga menciptakan keadaan reduksi. H. Simbol yang digunakan bersama simbol B untuk menunjukkan adanya iluvasi kompleks bahan organik sekuodeksida bersifat amfor dan larut. I. Simbol yang digunakan bersama simbol O untuk menunjukkan bahan organik yang relatif baru mengalami dekomposisi. J. Adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan adanya akumulasi senyawa karbonat, sisanya kalsium karbonat. K. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan akumulasi senyawa karbonat, sisanya kalsium karbonat. M. Simbol yang menunjukkan sementasi konitu atau hampir konitu. N. Simbol yang menunjukkan adanya akumulasi natrium dapat tukar. O. Simbol yang menunjukkan akumulasi residual senyawa seksuodeksida. P.
P. Simbol yang menunjukkan horizon tanah yang telah diolah. Simbol yang menunjukkan akumulasi senyawa silvia sekunder. R. Simbol yang menunjukkan ciri-ciri lapukan bahan induk. S. Simbol yang digunakan bersama. B. Menunjukkan adanya luvasi kompleks senyawa oksidasi bahan organik larutan dalam afor. SS. Simbol yang menunjukkan adanya bidang kilir. T. Simbol yang menunjukkan akumulasi lempung. Baik, perkenalkan nama saya Melati Rizky Aulia dengan NIM R1B1 21084. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu F. Simbol yang menunjukkan adanya pelintit. W. Simbol yang digunakan bersama B untuk menunjukkan perkembangan warna atau struktur. X. Simbol yang menunjukkan lapisan yang rapuh, yang teguh, rapuh, dan BD tinggi. Y. Simbol yang menunjukkan akumulasi gips. Z. Simbol yang menunjukkan akumulasi garam-garaman yang mudah larut daripada gipsum. Selanjutnya, horizon diagnostik permukaan menurut taksonomi USDA. Horizon diagnostik tanah permukaan dapat mencakup yang pertama, seluruh horizon O. Yang kedua, seluruh horizon A. Yang ketiga, seluruh horizon O dan horizon A. Yang keempat, seluruh horizon A dan bagian atas horizon B. Menurut Soil Survey Staff, ada 8 macam teori diagnostik yang di dalamnya dapat dikelompokkan lebih terperinci menjadi 3, yaitu yang pertama, horizon diagnostik permukaan yang merupakan horizon organik. Yang kedua, horizon diagnostik permukaan yang merupakan campur tangan manusia. Yang ketiga, horizon diagnostik permukaan yang merupakan tanah mineral. Nama saya Zulkifli Sitorus dengan NIM R1B1 21094. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 5 geografi tanah. Saya akan membacakan salah satu slide PowerPoint kami yang menjelaskan definisi horizon diagnostik tanah permukaan menurut sistem taksonomi USDA dan sistem WRB. Definisi horizon diagnostik tanah permukaan menurut taksonomi USDA dan sistem WRB hampir tidak ada bedanya. Perbedaan terletak pada rentang syarat yang diterapkan pada sistem WRB, lebih longgar dan sebagian besar merupakan karakteristik morfologis yang dapat diidentifikasi di lapangan. Sistem WRB mengakui berbagai sistem yang telah ada pada tingkat nasional. Negara-negara yang terlibat aktif di dalam penyusunan sistem klasifikasi termaksud di dalamnya adalah Amerika Serikat. Baik, itulah salah satu slide PowerPoint kami. Perkenalkan, nama saya Teni Alfat dengan NIM R1B1 21096. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi tanah. Klasifikasi atau sistematika pengulangan tanah ialah pemberian nama satuan-satuan tanah menurut kriteria tertentu dan berdasarkan sifat-sifat yang mencirikan atau sifat diagnostik yang ada pada tanah. Sifat diagnostik yang digunakan untuk klasifikasi tanah selain berkaitan erat dengan proses pembentukan tanah atau genesis tanah, juga berkaitan dengan perwatakan tanah yang mempengaruhi pemanfaatannya. Dengan demikian, morfologi tanah merupakan pengetahuan yang mendasari klasifikasi tanah. Ada beberapa sistem klasifikasi tanah yang ada di dunia, tetapi hanya ada dua sistem yang terkenal dan diterapkan secara luas, yaitu sistem klasifikasi tanah USDA atau dikenal dengan Soil Taxonomy dan sistem FAO atau UNESCO yang saat ini dikenal dengan sistem World Reference Base for Soil Resources atau WRB. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi dari kami mengenai morfologi tanah dan klasifikasi tanah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.